Anak-anakku kelas 11, terus semangat untuk sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN kembali masih pada materi bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah belajar mengenai materi yang pertama tentang hakikat demokrasi. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang kedua tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pada materi bab 2 ini kita akan lebih perdalam lagi tentang bagaimana pelaksanaan dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang digali dari tata nilai sosial budaya kita sendiri. Hal itu telah dipraktekkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Nah, anak-anak, apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya. Jadi, merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lalu, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sajakah 10 prinsip demokrasi Pancasila tersebut? Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan kekuasaan pemisahan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, anak-anak, apakah secara normatif negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya tentu saja sudah. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Buktinya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen. Yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dan yang keempat, dalam UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Anak-anak, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Ada 5 indikator. Yang pertama, akuntabilitas. 2. Rotasi kekuasaan. 3. Rekrutmen politik yang terbuka. 4. Pemilihan umum. Dan yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, akuntabilitas dalam demokrasi. Artinya, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
Dua, rotasi kekuasaan dalam demokrasi adalah peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, tentang pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa, termasuk kalian yang sudah memenuhi syarat, mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dan yang terakhir, kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar dalam suatu negara yang demokratis. Artinya, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara yang demokratis. Anak-anak, pada materi yang kedua ini juga kita akan tahu bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dalam setiap periodenya. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1949. Pada waktu itu Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia, sehingga pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolusi fisik. Dan pada masa itu juga pelaksanaan demokrasi baru terbatas dalam fungsinya yang merupakan pers mendukung revolusi kemerdekaan. Anak-anak, kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar para pejuang perang kemerdekaan, di mana pada waktu itu rakyat terus mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap ada dan tetap hidup. Nah, anak-anak, untuk periode berikutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Sistem pemerintahan kita juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli keluarnya dekret presiden. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer.
Untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, terdapat suatu konsep baru, suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan beliau adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin ini adalah: 1. Mulai mengaburnya sistem kepartean. Kehadiran partai-partai politik waktu itu bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Yang ketiga, hak dasar kemanusiaan menjadi sangat lemah keberanian untuk menentangnya. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers pada waktu itu berkurang. Bahkan sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kelima, terjadi sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. Nah, dari 5 karakter di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Nah, kalian perhatikan gambar itu. Gambar itu adalah gambar keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan awal bergulirnya demokrasi terpimpin. Berikutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Waktu itu, Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era itu kemudian dikenal dengan Orde Baru dan dengan konsep yang baru pula, yaitu konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru adalah: 1. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik untuk lembaga eksekutif, legislatif, maupun lembaga yudikatif. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia yang berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Gambar itu adalah gambar selama pemerintahan Orde Baru, di mana sejarah pengekangan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Berikutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Anak-anak, pada waktu itu Indonesia terjadi krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Bahkan dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.
Akhirnya, pada hari Kamis pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden. Kemudian Presiden Soeharto segera mengatur agar wakil presiden waktu itu, Bapak Habibie, disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu pada tahun 1999. Dua hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya, yaitu yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat dapat langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif. Dan presiden wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005, kepala daerah pun baik itu gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Dan yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Nah anak-anak, untuk refleksi kita pada materi hari ini adalah demikianlah beberapa nilai lebih dari demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaannya bagaimana? Tentunya berpulang pada kemauan kita sendiri. Sekarang, apakah kalian mempunyai kemauan untuk melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tidak? Kesimpulannya untuk materi kita hari ini adalah inti dari demokrasi Pancasila, sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Baiklah, untuk tugas mandiri kalian pada materi kedua ini adalah dengan membaca beberapa referensi. Yang pertama, jelaskan makna dari masing-masing 10 prinsip demokrasi Pancasila. Yang kedua, berikan contoh dari masing-masing prinsip demokrasi tersebut. Nah anak-anak, cukup sekian dulu belajar kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.